بسم الله الرحمن الرحيم وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin hadirin, bapak-bapak, ibu dan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita kembali dipertemukan setelah kita sama-sama melaksanakan salat subuh berjamaah. Kemudian kita meluangkan waktu untuk sama-sama thalabul ilmi, yaitu sama-sama untuk menuntut ilmu, dan materi kita masih mengacu ke dalam buku yang dulu ketika di bulan Ramadan kita bahas, yaitu kitab Tahdhib Tashilul Aqidah Al-Islamiyah. Kita akan mengambil sebagian dari apa yang ada dalam buku tersebut, yaitu berkaitan dengan tauhid. Dan tentunya hadirin sekalian, ketika kita mengenal ada istilah tauhid, yaitu memisahkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tetapi di sana juga ada yang namanya nawaqidut tauhid, yaitu ada hal-hal yang bisa membatalkan tauhid seseorang, bisa membatalkan keimanan seseorang, atau termasuk bisa membatalkan keislaman seseorang. Tetapi ketika ada nawaqidut tauhid, yaitu yang bisa membatalkan ketauhidan seseorang, maka di sana juga ada munkisat tauhid, yaitu hal-hal yang bisa mengurangi tauhid seseorang, tidak mengakibatkan orang itu keluar dari keislaman. Tentunya sekalian, kita akan mengambil sebagian daripada munkisat tauhid yang bisa mengurangi keimanan seseorang. Dan ketika para ulama berbicara tentang pembatal keimanan, tentunya ada misal dengan al-kufrul akbar, yaitu kekafiran yang besar. Kemudian di sana juga ada asyirkul akbar, yaitu kesyirikan yang besar. Nah, tentunya hadirin sekalian, di pagi hari ini kita akan mengambil selain dari asyirkul akbar, maka ada namanya asyirkul asghar, dan ini akan kita lihat, yaitu syirik yang kecil. Maka penulis buku yaitu Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Jibril, beliau menyatakan bahwasanya syirik kecil, meskipun dikatakan kecil, jadi kalau syirik besar, jika ada yang melakukannya, maka bisa dia keluar dari Islam. Kalau syirik kecil,
meskipun dikatakan kecil, maka dikatakan ini termasuk min kaba'iril dzunub, ya termasuk bagian dari dosa besar. Ketika dikatakan al-kaba'ir, ya kumpulan dosa-dosa besar, maka di antara dosa yang paling besar adalah syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Tetapi urutan berikutnya yaitu adalah syirik asghar, ya syirik yang kecil, meskipun tidak mengakibatkan dia keluar dari Islam, tetapi tetap masih masuk ke dalam bagian dari kumpulan dosa-dosa besar yang tentunya tidak boleh kita meremehkannya. Kemudian yang kedua, dikatakan oleh penulis ini termasuk dosa besar setelah pembatal tauhid. Ya, jadi ada nawaqid tauhid yang membatalkan tauhid, tetapi berikutnya ada munqisat tauhid, yaitu yang mengurangi tauhid, mengurangi iman seseorang. Maka dosa atau syirik kecil ini termasuk dosa besar setelah pembatal tauhid. Kemudian yang berikutnya penulis mengatakan, kalau ini berkaitan dengan amal, maka bisa menghantarkan pelakunya ini selain amalnya yang dilakukan itu hilang, juga bisa menjadikan atau menghantarkan pelakunya ini masuk ke dalam syirik yang besar. Nanti kita lihat, ya diantaranya adalah kita lihat bagaimana seseorang yang kemudian meyakini ketika ada burung gagak, nanti dalam permasalahan tatayur, ketika ada burung gagak lewat, kemudian dia berbunyi, kemudian dalam keyakinan seseorang dia meyakini bahwasanya dengan burung gagak itu biasanya ada orang yang mati atau akan ada orang yang mati. Ketika orang itu meyakini yang mencabut nyawa adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia juga di sisi lain dia meyakini kalau ada burung gagak itu ada yang meninggal. Ini masuk ke dalam kategori syirik asghar, ya syirik yang kecil. Tetapi ketika keyakinan itu berubah dan dia meyakini bahwasanya kalau ada burung gagak pasti ada yang mati, jadi yang menyebabkan kematian itu adalah burung gagak, nah ini sudah syirik besar. Sehingga syirik kecil itu atau asyirkul asghar ini bisa menjadi penghantar seseorang untuk masuk ke dalam syirik yang besar, asyirkul akbar. Kemudian masyarakat muslimin berkaitan dengan jika diiringi dengan amal, yang kemudian amal itu akan hilang dengan melakukan syirik asghar. Contohnya adalah riya. Ya, contohnya adalah riya, atau juga kaitannya dengan sum'ah, dan akan kita bahas. Kalau riya tentu berkaitan atau berasal dari kata ra'a, ya ru'ya, berasal dari kata penglihatan. Jadi seseorang beribadah, kemudian terdetik dalam hatinya dia ingin dilihat oleh manusia, kebaikannya ingin dilihat oleh manusia, bukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini riya, berbeda dengan sum'ah. Kalau sum'ah tentunya berasal dari kata sami'a yasma'u, yaitu pendengaran. Jadi kalau riya itu dicontohkan oleh hadis Nabi dengan seseorang yang salat, fayuzayyin salatahu, salat yang dibuat indah. Ketika orang lain melihat orang tersebut, berbeda dengan sum'ah, ini cenderung kepada pendengaran. Ya seperti seseorang ketika baca Quran, kemudian dalam rangka dipuji, dinilai oleh manusia, bacaan Quran diperbaiki, bukan diperbaiki, diperbagus, diperindah. Ya ini berkaitan dengan sum'ah. Dan juga dalam hadis Nabi kita mengatakan Allahumma hajjah la sum'ata fiha wa riya. Ya Allah, terimalah ibadah haji yang mana haji itu tidak didasari dengan sum'ah dan juga tidak didasari dengan riya. Baik, kemudian masyarakat muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir berkaitan dengan syirik kecil ini, di antara dampaknya yaitu bisa menjadikan pelakunya
sebagai penghuni neraka meskipun tidak kekal. Jadi kalau syirik yang besar, dia kemudian tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mengakibatkan orang itu masuk neraka mukhalladun fiha. Ya, dia akan kekal di dalam neraka selama-lamanya. Berbeda dengan syirik asgar yang akan mengakibatkan kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan masuk ke dalam neraka meskipun tidak kekal. Nanti Bapak dan Ibu sekalian, kita akan menemukan ketika Nabi, ya dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi mengatakan atani atin min indi rabbi fa khayyarani baina ayyudkhal nisfu ummatil jannah wa baina syafa'ah fa ikhtartu syafa'ah fa hiya liman mata la yusyriku billahi syai'an. Nabi kita mengatakan datang utusan dari Allah Subhanahu wa taala, datang malaikat yang kemudian meminta kepada Nabi untuk memilih antara separuh umat Nabi masuk surga atau dengan syafaat. Ya, jadi Nabi kita berikan pilihan separuh dari umat Nabi ini masuk surga atau mau memilih syafaat. Dan ini tentunya sebagai bentuk kecintaan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi tidak memilih separuh dari umatnya masuk surga, akan tetapi yang dipilih adalah syafaat. Karena ada hadis yang lain dalam riwayat yang panjang, ketika Nabi meminta kepada Allah dalam kondisi sujud, kemudian Allah mengatakan irfa raksa wasal tuqta, kemudian wasfa tusyafa. Ya wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, kemudian mintalah pasti akan kamu diberi, yang kemudian mintalah syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberi syafaat itu. Maka hadirin sekalian, untuk siapa syafaat tadi? Ternyata ada syarat. Ya, ternyata ada syarat. Di antara syarat yang Nabi mengatakan fahiya liman mata la yusyriku billahi syai'an, yaitu bagi orang yang meninggal sementara dia tidak mati atau tidaklah dia meninggal dalam keadaan syirik, ya dalam keadaan persekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik masyarakat muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya berkaitan dengan syirik kecil ini beragam syaratnya. Ya, beragam bentuknya. Yang pertama, yang ada kaitan dengan hati. Kemudian nanti yang kedua, yang ada kaitan dengan lisan, dengan ucapan. Yang ketiga, ada kaitan dengan al-amal, berkaitan dengan perbuatan. Tentunya tidak seluruhnya kita bahas, dan kita ambil yang pertama adalah yang ada kaitannya dengan hati. Ya, dan ini juga tidak seluruhnya kita bahas. Yang berkaitan dengan hati ini, misal riya. Nanti akan kita rinci sedikit. Kemudian yang kedua adalah yang bersandar kepada sebab. Ya, misal seseorang mengendarai kendaraan misal, kemudian dia tidak punya SIM, atau misal surat-suratnya tidak lengkap. Kemudian orang itu karena dia misal punya kenalan seorang yang pejabat barangkali, ketika dia mengendarai kendaraannya kemudian terdetik dalam hatinya, adalah nggak apa-apa, ditilang juga nggak apa-apa, kalau saya punya backing misal. Jadi dia bersandar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kepada makhluk. Ini kaitan dengan hati, dan itu termasuk syirik asghar. Begitu juga ada sekalian, seseorang yang kemudian tatayur. Ya, tatayur ini juga ada kaitan dengan hati, yaitu menganggap sesuatu sial. Misal kita lihat berkaitan dengan tatayur ini, diantaranya berasal dari zujir atau zajar at-tayr. Ya, zujir at-tayr. Jadi dulu, zaman dulu, ketika ada burung, maka burung itu dikagetkan. Nanti kalau burung itu terbangnya apakah ke kanan, apakah burung itu terbangnya ke sebelah kiri. Maka kalau zaman dulu
kalau ada orang yang mau bepergian, dia sudah membuat perencanaan, kemudian ketika dia akan pergi, dia melepas burungnya. Ya, lepas burungnya. Kalau burung itu perginya ke kanan, berarti dia harus berangkat. Karena ke kanan itu dianggap sebuah keberuntungan. Tapi kalau burung itu kemudian terbang ke sebelah kiri, maka dianggap sebuah tasya'um, ya sebuah kesialan. Jadi menentukan beruntung dan menentukan sial itu yang menentukan adalah burung. Nah, kemudian para ulama memperlebar pembahasan, termasuk misal hitung kancing. Ya, misal anak-anak sekolah karena sudah tidak tahu jawabannya, ya kemudian hitung kancing 1, 2, 3 misal sampai atau 1, 2, 1, 2 dan seterusnya. Ya, kemudian dipilihlah pilihan atau jawaban itu sesuai dengan hitungan kancing tadi. Ya, ini masuk juga ke dalam permasalahan takhayul. Begitu juga hadirin sekalian. Misal tadi yang kita contohkan, ya dengan burung gagak tadi, ketika burung gagak lewat, kemudian dia berbunyi, maka kemudian terdetik dalam diri kita ada sebuah keyakinan bahwasanya dengan burung bunyi tadi, maka akan ada yang meninggal. Ya, atau misal ada burung hantu, yang kemudian burung hantu itu bunyi, kemudian ada keyakinan di sebagian wilayah, kalau burung hantu itu bunyi, berarti misal malam ini ada yang keperawanan hilang, ya ada yang katakan oh berarti ada yang hamil, atau mungkin keyakinan-keyakinan yang lainnya, atau termasuk menganggap nomor-nomor tertentu itu sial. Ya, misal kita jarang menemukan di misalnya apartemen yang dibangun oleh non-Islam atau mungkin orang Islam yang terkenal dengan pemahaman mereka, jarang ditemukan nomor berapa kalau itu. Ada 4 bisa, ya tidak ada, 4 tidak ada, atau bisa 12, jadi saya langsung di loncat setelah 3, kemudian langsung ya, misal 5, ya, atau termasuk 12, atau termasuk juga di kursi pesawat juga demikian. Ya, ada orang yang tidak mau duduk di nomor 4, duduk di nomor 12, ya, atau nomor-nomor yang dianggap sial bagi kaum tertentu, atau termasuk di bis, kereta dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ini termasuk takhayul yang kemudian seseorang menganggap beruntung dan sial itu dengan nomor-nomor tadi, menganggap atau ada keyakinan dalam diri seseorang, pesimis dan optimisnya itu dengan angka-angka tertentu atau dengan burung tadi. Padahal Nabi kita Nabi Muhammad SAW beliau menyatakan dengan 3 kali, "At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun." Nabi mengulang dengan 3 kali sesungguhnya tiarah, yaitu keyakinan seseorang bahwasanya sial itu atau keberuntungan itu ditentukan oleh nomor-nomor tertentu. Ditentukan misal dengan arah burung tadi. Kalau burung ke kanan berarti dia harus berangkat dari sebuah keberuntungan. Kalau burungnya terbang ke kiri, itu adalah sebuah kesialan yang harus dia hentikan, jangan melanjutkan perjalanannya atau untuk meninggalkan rencana yang sudah dia buat. Maka ma'asyiral muslimin, Nabi mengatakan itu semua adalah syirik. Dan Nabi mengulangi 3 kali. Ya, tiara itu takhayul syirik, takhayul syirik. Kemudian Nabi mengatakan wa ma minna illa walakin yudhibbu bitawakkul. Kemudian Nabi mengatakan tidaklah. Ya, jadi setiap diri kita hampir pernah merasakan. Setiap diri kita hampir pernah merasakan takhayul tadi. Misal ketika sedang mengendarai motor atau menggunakan kendaraan, tiba-tiba nabrak kucing. Ya, kemudian ini jangan-jangan nanti jalan akan ada apa? Terdetik perasaan itu. Maka Nabi mengatakan hampir saja setiap dari kita pernah merasakan hal itu. Atau misal ketika datang ke rumah ditemukan ada kuku-kuku. Ya, sampai kuku-kukunya barangkali kuku-kuku yang besar. Kemudian jangan-jangan nanti akan ada tamu. Terdetik perasaan itu. Maka Nabi mengatakan walakin yudhibuhu bitawakkul. Ya, akan tetapi bagi orang yang beriman, perasaan tadi itu akan dikikis, itu akan dihapus, akan dihilangkan dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab
Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dalam riwayat yang lain, beliau menyatakan, man rodat khayr, faqad asyraf. Barang siapa yang kemudian, kalau tradisi zaman dulu, ketika akan berangkat, dilepas burung, kemudian burung itu ke kiri, kemudian dia meyakini, oh ini tidak bagus kalau saya melanjutkan perjalanan. Maka Nabi mengatakan, barang siapa hanya karena gara-gara burung, kemudian orang itu tidak jadi pergi, Nabi mengatakan faqad asyraf, maka orang itu telah syirik. Kemudian para sahabat bertanya, Rasulullah, wa ma kafaratu dzalik? Wahai Rasulullah, terus kalau ada ketika orang akan pergi tiba-tiba nabrak kucing, kemudian dikatakan, oh tidak bagus itu, jangan kita akan tabrakan, akhirnya dia kembali tidak jadi pergi. Maka Nabi mengatakan, kalau ada orang seperti itu, maka orang itu harus membayar kifarah, yang membayar kafarah. Kira-kira kafarahnya apa? Kafarahnya tidak dengan membayar, misal dengan membayar uang, itu tidak. Tidak juga misal harus dengan berpuasa, itu juga tidak. Tapi Nabi mengatakan, hendaknya orang yang dikembalikan dan dia kembali gara-gara dengan burung tadi itu, menganggap sial dengan burung tadi atau menganggap beruntung dengan burung tadi, maka membayar kafarah dan iringan, yaitu dengan menyatakan, Allahumma la khaira illa khairuka, wa la khaira illa khairuka, wa la ilaha ghairuka. Ya, jadi cukup dengan kalimat itu kita berdoa, ya Allah, tidak ada kebaikan yang datang dari kecuali hanya kebaikan dari Engkau. Jadi kita mengembalikan bahwasanya yang mendatangkan kebaikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan yang datang dari manusia, tidak ada kebaikan yang datang dari burung, ya dari kupu-kupu dan seterusnya. Kemudian wala khairu wala khaira illa khairuka. Dan tidak ada tatoyur, ya tidak ada burung kecuali burung itu tentunya datang dari Engkau. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung itu, maka kemana saja burung itu akan pergi, tentunya semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Entah mau pergi ke sebelah kanan, entah mau pergi ke sebelah kiri, ini tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wala ilaha ghairuka. Kemudian kita yakini bahwasanya tidak ada ilah, ya tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Dawud, Nabi kita digambarkan dengan kata-kata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbul fa'lal hasan. Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa suka dengan al-fa'l al-hasan. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Nabi itu suka dengan optimis. Ya, Nabi senantiasa hidupnya adalah optimis. Maka Nabi mengajarkan, kalau ternyata ya kita contohkan, misal kita ketika dalam perjalanan nabrak kucing, dan ini tidak diinginkan banyak, ya termasuk jangan sampai ada mayat, ada jenazah yang sampai dilengkapi oleh kucing. Nanti gimana biasanya? Hidup lagi kayak hidup lagi, tapi nanti jadi hantu besar. Ya, itu kan sebuah keyakinan. Datang ke kuburan yang sampai dilengkapi oleh kucing. Itu namanya takhayul. Ya, kalau saja bisa ketika seorang mengendarai kendaraan kemudian dia nabrak kucing, terdetik dalam hatinya, jangan-jangan ini tanda-tanda yang tidak baik. Kalau itu terdetik, maka Nabi mengajarkan doa. Ya, jadi harus lanjutkan perjalanan itu dan bacakan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la haula wa la quwwata illa bika. Ya, kalau bisa dilazimkan ketika itu terjadi. Nabi kita mengatakan, ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan. Kalaupun nanti ternyata setelah perjalanan ternyata benar terjadi tabrakan misal, maka harus diyakini tidaklah hal itu terjadi.
tidak ada yang bisa mendatangkan sesuatu yang buruk, melainkan ya tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali hanya Allah. Kemudian kita mengatakan wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya, ya tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali datang semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bimbingan Nabi kita Nabi Muhammad SAW ketika hal itu terbetik dalam diri kita. Oleh sebab itu, nanti kita akan menemukan di dalam hadis 70.000 dari umat Nabi Muhammad SAW yadkhuluna jannah bighairi hisab. Ya, jadi akan ada 70.000 dari umat Nabi ini yang masuk surga tanpa hisab. Kalau hanya 70.000 dengan jumlah sahabat barangkali sudah habis ya. Kita sebagian tidak dapat. Ya. Ini nanti akan ada riwayat yang lain kemudian dikalikan lagi. Ya, dikalikan lagi dengan ya 70.000 lagi sehingga jumlahnya sudah dipenuhi miliar. Ya, sehingga masih ada peluang termasuk generasi yang terakhir dari umat Nabi Muhammad SAW. Maka di antaranya salah satu di antara tanda atau ciri orang yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satu tandanya adalah wala yatatayyarun, yaitu mereka tidak melakukan tatayyur. Ya, jadi syaratnya itu. Jadi dia la yastarqun. Ya, dia tidak minta diruqyah. Wala yaqtamun. Ya, dia tidak melakukan kayu itu pengobatan dengan cara pakai besi, ya. Besi dipanaskan dengan diobati. Ya, kemudian yang berikutnya wala yatatayyarun, dan tidak melakukan tatayyur, dan yang berikutnya adalah wa rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Sehingga hadirin sekalian, orang yang melakukan tatayyur tadi ini jelas tertanam dalam dirinya ada al-iktimad ala ghairillah. Orang itu bersandar bukan kepada Allah, tapi kepada burung, kepada kucing, kepada kuku. Dia bersandarnya kepada Allah. Sehingga ketika orang itu bersandar bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mengurangi tawakalnya. Kemudian yang berikutnya, ketika orang itu tatayyur, ya terdetik dalam dirinya tadi, kalau burung ke sana maka dia pergi, kalau ke kiri dia tidak pergi. Maka ini mengindikasikan orang itu dia tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga hadirin sekalian, secara tidak langsung orang itu tertanam dalam dirinya ada perasaan takut, tapi takutnya bukan kepada Allah, tapi justru kepada ya tadi, misalnya kepada burung, atau misalnya dalam perjalanan bertemu dengan sosok setiap kali pergi tiba-tiba saya ketemu dengan orang yang buruk-buruk terus. Ya, tertanam dalam dirinya jangan-jangan ada keyakinan yang buruk tadi. Maka orang itu dia takut bukan kepada Allah, kemudian tertanam dalam dalam dirinya juga berharap, tentunya berharap bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi berharap justru kepada burung tadi, berharap asal burungnya pergi ke sebelah kanan. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya berkaitan dengan syirik yang kecil ini yang digambarkan dalam hadis dengan sebutan syirkul khafi, yaitu syirik yang samar-samar, ya, atau dengan syirkus sarair, yaitu syirik berkaitan dengan hati yang sifatnya rahasia. Ini tentunya ma'asyiral muslimin yang harus kita hindarkan, karena hal ini termasuk meskipun dia syirik kecil, akan tetapi bisa mengakibatkan keimanan kita, tauhid kita kemudian berkurang, dan tentunya ini juga termasuk bagian daripada yang harus kita hindarkan, karena ketika terdetik dan ada dalam keyakinan seseorang, ini bisa mengakibatkan kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengakibatkan masuk neraka, meskipun di neraka itu tidak kekal. Kemudian yang kedua hadirin sekalian, yaitu yang termasuk dalam kategori tidak seluruh kita bahas, kita masuk ke dalam contoh yang kedua berkaitan dengan, kalau tadi syirik yang ada kaitan dengan hati, kemudian yang kedua adalah
syirik berkaitan dengan perbuatan. Yang diantaranya adalah penulis menyebutkan, yaitu berkaitan dengan ruqyah. Ya, berkaitan dengan ruqyah. Ruqyah itu artinya terjangkau. Ruqyah itu artinya adalah mantra. Maka berkaitan dengan jampe dengan mantra, tentunya ada mantra yang dibolehkan. Seperti bersumber dari Al-Quran, artinya bacaannya dari Al-Quran, kemudian dari Sunnah Rasulullah, atau dari doa yang maksud. Kemudian Imam Suyuti mengatakan hendaknya ruqyah itu hendaknya adalah yang menggunakan bahasa Arab. Artinya doa-doa yang ada itu dipanjatkan dengan berbahasa Arab. Kemudian ada juga ruqyah yang syirkiyah, ya ruqyah yang syirik. Dan ini di antara contohnya ruqyah yang syirik ini, yaitu seorang yang diruqyah ada terbetik dalam hatinya, saya kalau diruqyah oleh Ustaz fulan itu sembuh. Ini hati-hati. Ini talbis iblis. Ini termasuk tipu daya syaitan. Tidak terasa. Pokoknya saya tidak mau diruqyah kecuali Ustaz fulan. Kalau dia Ustaz fulan yang meruqyah saya tidak mau. Sehingga apa? Dengan keyakinan dan pernyataan seperti itu, dia sudah bersandar kepada makhluk, bukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga pernah ada mahasiswa kita yang diterjunkan di daerah Natuna. Saya sempat bertemu dengan mahasiswa itu. Jadi ketika daerah Natuna, daerah kosong di daerah Anambas, jadi di sana kalau harus komunikasi telepon, itu dia harus naik. Dia harus naik ke agak yang tinggi, agak ke tempat yang tinggi, baru bisa melakukan komunikasi. Di antaranya misal yang dia lakukan, dia suka ruqyah. Kemudian ketika ada yang sakitnya adalah perempuan, belum nikah, dan si dai ini juga masih pelajar, masih ujian. Ya, kemudian perempuan itu sakit, suka kesurupan, kemudian diruqyah sembuh. Nanti ketika ustaznya pulang, kemudian kamu lagi, ya bisa besoknya kamu. Ya, ketika dia ingin diruqyah, dia tidak mau kecuali oleh ustaz tadi itu. Ya, sidang tadi. Akhirnya terus dia rutin jadi ruqyah. Lama-lama apa? Lama-lama ada keyakinan. Ada keyakinan dalam diri orang yang diruqyah tadi. Saya kalau diruqyah oleh yang lain itu tidak sembuh. Maka saya harus diruqyah oleh ustaz pula, karena yang meruqyah itu kan bukan dia saja, dia itu. Ya, sekitar 3 orang. Dia tidak mau kalau dia dua. Dia maunya oleh si ustaz pula. Nah, ini hadirin sekalian, ini termasuk jebakan setan. Ya, jebakan setan menanamkan dalam diri orang itu seolah-olah yang menyembuhkan itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ada yang keyakinan bahwasanya kalau ustaz fulan yang meruqyah saya sembuh. Nah, ini hati-hati. Dia ini termasuk bagian daripada ruqyah syirkiyah yang harus dihindarkan dalam diri kita. Begitu juga hadirin sekalian. Ketika seseorang diruqyah atau seseorang meruqyah, harus ditanamkan dalam dirinya, jangan sampai terbetik dengan keyakinan yang ada dalam hatinya bahwasanya kalau saya membaca doa ini, orang ini sembuh. Ya, misalnya ini keliru dan harus kita luruskan. Kita harus menanamkan dalam diri kita seluruh ayat Al-Quran itu mukjizat. Seluruh ayat Al-Quran itu mukjizat. Jadi dengan ayat mana dan surat apa kita bacakan, ayat itu harus kita yakini semuanya akan punya pengaruh. Nah, tetapi ada sebagian kalangan yang tertanam dalam dirinya, saya kalau meruqyah orang yang sakit membaca surat, ya misalnya baca surat At-Tawabun, kok nggak ada reaksi ya? Tapi kalau saya baca ayat kursi, ini bereaksi. Berarti seolah-olah hanya ayat-ayat tertentu yang bisa mempengaruhi ketika dalam ruqyah tadi. Nah, padahal hadirin sekalian, harus kita yakini ayat mana yang kita baca, kemudian surat apa yang kita baca, harus kita yakini semuanya akan mempunyai taksir yang punya pengaruh terhadap orang yang ketika ruqyah tadi. Kemudian, kalaupun ada
Saya selalu mengambil pelajaran dari salah seorang pakar ruqyah di Mesir, yaitu Syekh Tariq. Ada beberapa mahasiswa Indonesia yang belum pernah berguru dengan beliau. Syekh Tariq itu, beliau kalau meruqyah, kalau yang diruqyah perempuan, beliau meminta untuk yang memakai hijab. Apalagi yang masih muda, nanti karena hati manusia yang bolak-balik dan setan bisa saja main di situ. Termasuk yang di Natuna tadi itu, karena sama-sama si bujang yang masih belum nikah, yang mungkin juga masih lajang, akhirnya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya nikah. Ya, ujung-ujungnya nikah ini kan berawal dari ya tatapan muka terus. Ya, akhirnya jadi suami istri. Nah, jadi sekalian. Kemudian setelah juga beliau kalau mau meruqyah, semua yang masuk diperiksa oleh asistennya. Tidak ada yang bawa rokok. Ya, kalau ada yang bawa rokok diambil. Ya, kemudian juga yang punya jimat-jimat kemudian diambil semua. Kemudian ketika beliau meruqyah, walaupun ini biasa beliau karena pengalaman barangkali, beliau kalau meruqyah kemudian tiba-tiba yang terjangkau ke belakang, tiba-tiba ambruk, itu bisa ketahuan. Ya, yang masuk jinnya itu ketahuan, misalnya jinnya Yahudi. Jadi kalau jinnya Yahudi mesti ambruk ke belakang. Ini karena pengalaman ya, dan seringnya beliau lakukan ruqyah. Begitu juga dengan misal sebelah kiri, sebelah kanan, nanti jinnya bisa dari Nasara, dari Majusi, dan seterusnya. Ya Allah, ini yang jelas yang ada jin tentunya adalah Nabi mengungkapkan kata-kata shadaqa wa kadzdzab. Ya, dia benar tapi apa suka banyak bohong. Kalau belum ruqyah, setelah dibacakan ayat ternyata tidak ada reaksi, beliau tidak menyalahkan pasiennya. Ini bapak ini ya, yang disalahkan pasien itu tidak. Beliau juga tidak menyalahkan ayat yang beliau baca. Dia mengatakan itu ayat tidak berpengaruh ya. Berarti saya harus ganti dengan yang lain, tidak. Tapi beliau cenderung untuk melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dia belum mengatakan berarti bisa jadi saya telah melakukan kemaksiatan. Hanya dia minta ke orang yang meruqyah tadi, coba nanti bapak besok datang lagi ke sini. Nah, ini sekalian. Ya, jadi kita tidak menyalahkan dengan ayat yang dibaca ketika belum ada reaksi tadi. Oleh sebab itu, berkaitan dengan ruqyah yang syirik ini, Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaim wa tawbah syirik. الله والله